Adelia Damayanti. Hadir. Ajeng Ningtyas. Hadir. Ananda Tiara. Hadir. Anissa Aulia. Oh, izin ya. Atika Permatasari. Hadir. Aurela Putri. Hadir. Dedek Septian. Hadir. Diki Bagus. Egaria Cipta. Fahri Dias. Himatul. Hadir. Heri Julianto. Istiqomah. Hadir. Ikhwan Fauzan. Hadir. Revaina Tegar. Sakit. Fitri. Apa? Dewa. Izin ya. Cindy. Izin ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai trigonometri. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari, yaitu membahas tentang trigonometri. Ada yang tahu nggak trigonometri itu apa? Trigonometri itu terdiri dari 3 kata. Tri, gonoe, ya, metri. Yang artinya ada yang tahu? Tri itu 3, gonoe sudut, metri bangun. Jadi trigonometri itu adalah kalau diiniin bangun yang mempunyai 3 sudut. Kalau misalnya pengertian umumnya, ada yang tahu nggak trigonometri ini apa sih? Nah, jadi pengertian umum dari trigonometri ini adalah cabang materi yang mempelajari hubungan perbandingan sudut dan panjang sisi pada bangun segitiga. Nah, kalau misalnya kita lihat biasanya trigonometri itu dipraktikkan kepada segitiga siku-siku kan. Jadi di sini kita gambar segitiga siku-sikunya, yang dimana di sini adalah alfa, yang di sini adalah sudutnya. Ini A, B, C. Kalau A-nya apa? A-nya adalah titiknya kan? Titik A, titik B, titik C. Kalau misalnya kakak titik di sini B, di sini C, di sini A, ini namanya apa? Kalau yang A kecil, B kecil, C kecil, ini namanya apa? Ini adalah namanya sisi. Jadi ini adalah kalau bisa disebut ini sisi BC atau bisa disebut juga sisi A kan? Nah, jadi kita tulis pengertiannya di sini. Ada yang tahu nggak di antara AC dan AC ini apa? Sisi AC sama B. Sisi apa? Ya, sisi miring. Jadi sisi AC ini merupakan sisi miring. Sisi miring segitiga. Oke? Kalau misalnya AB, ya, sisi depan. Nah, kalau misalnya sisi BC, yang belum vaksin 1 dan 2 segera ke sisi BC ini apa? Ya, sisi sampingnya, yaitu merupakan sisi samping sudut. Nah, ini itu pengertian dari gambar segitiga siku-siku. Nah, ada yang tahu nggak rumus dari segitiga siku-siku ini untuk mencari sin, cos, dan tan? Sin, cos, tan itu adalah singkatan dari kosinus, sinus, dan tangen. Nah, biasanya kalau misalnya segitiga siku-siku ini kita menggunakan rumus apa? Pitagoras ya. Apa rumus Pitagorasnya? B kuadrat Sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras yang biasa digunakan di segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang segitiga siku-siku ini, yaitu kita akan membahas mengenai sinus, kosinus, dan tangen. Serta kita akan membahas juga inverse atau kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang pertama yaitu
sin. Sin itu ada sin alfa. Alfa ini tergantung sudutnya ya. Kalau dia ada beta, dia jadi beta ya. Jadi sin alfanya ini berapa kalau dia ada sini? Depan miring. Berarti C per B. Nah, yaitu C per B sama depan sama dengan depan miring per miring. Ya, yang biasa kita sebut dengan sin demi. Jadi biar mudah, adik-adik sekalian makanya itu kita bisa menghafal dengan sin demi, yaitu sin sama dengan depan per miring. Yang kedua yaitu cos. Nah, cos kalau cos apa? Samping per miring. Sampingnya apa tadi? A per B. Jadi kalau misalnya A per B itu sama dengan samping per miring. Oke, jadi kalau biasanya di kenanya itu sama apa? Cos samping miring. Ya, cos sama dengan samping per miring. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang tangen atau tan. Tan alfa. Oke, kalau tan alfa ini apa? Depan per samping. Depannya C per sampingnya A. Jadi C per A sama dengan depan per samping. Ya, tan desak. Jadi kalau tan itu bisa kita sebut tan sama dengan depan per samping. Sejauh ini paham tak yang kakak jelaskan atau yang kakak terangkan? Paham ya. Lanjut kita masuk ke inverse dari sin cos tan ya. Kita masuk ke dalam inverse-nya atau kebalikannya. Ada yang tahu nggak kebalikan dari sin cos tan ini apa? Inverse dari sin cos tan ini adalah kosekan kotan. Ya. Inverse-nya. Nah, inverse-nya yang pertama yaitu inverse dari sin itu adalah kosekan atau yang biasa disingkat dengan kosek bisa atau CSC bisa juga ya. Kalau misalnya tadi kan disebutin kalau misalnya sin itu depan per miring. Kalau misalnya kebalikannya miring per depan. Nah, kita bahas di sini adalah kosekannya. Jadi kosekan apa sama dengan 1 per sin alfa. Ya. Nah, tadi 1 per sin alfanya berapa tadi? Depan miring. C per B. C per B. Dimana biar dia bisa kebalikannya itu yang di bawah dikalikan dengan yang atas. Nah, jadi B per C. Jadi kebalikan dari sin itu yaitu koseknya itu B per C. Yaitu B per C. Ya. Nah, yang kedua yaitu cos. Kebalikan cos itu apa? Sekan. Oke. Nah, kalau sek alfa itu 1 per cos alfa yaitu 1 per A per B. Jadi kebalikannya B per A. Jadi kosek ini kebalikan dari cos yaitu B per A. Kita bahas tentang kotangan lagi atau yang biasa disingkat jadi kot.
jadi A A per C. Nah, ini adalah kebalikan dari tan, ya, atau inverse dari tan. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, insya Allah enggak ya. Oke, sekarang kita bahas sudut istimewa. Ada yang sudah hafal sudut istimewa? Sudut istimewa itu berada di kuadran berapa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, sudut istimewa itu berada di kuadran 1. Apa berapa aja sih sudut istimewanya? 0, Ya, 30, 45, 90. Ya, bentar. Jadi 0, 30, 45, 60, 60, 90. 90. Oke. Kalau hasil dari sinnya tak tahu. Insya Allah. Apa ya? Karena kalau misal udah hafal sudut istimewa ini, kita mudah lagi mau nyariin yang lainnya. Jadi kalau kita udah hafal sudut istimewa ini, mau kita mencari cos 225 pun itu kita mudah nanti untuk kita mencari nilainya berapa. Oke? Sekarang sin dari 0 berapa? 0. Cos dari 0? 1. Tanya? 0. Kalau 30? Setengah. Kalau cosnya? Setengah apa? Setengah apa 3. Kalau tanya? Sepertiga. Sepertiga apa 3? Sepertiga. Kalau tadi ini bisa kita tulis 2/3 akar 3 atau bisa kita tulis Akar 3/3. 1 per akar 3. Bisa juga ya. Tapi kalau misalnya kalau kakak biasanya bikin itu 1/3 Akar akar 3. 3. Karena dia nanti kita dimudah aja pakai yang ini. Kalau yang 45 ya? Setengah akar 2. Akar 2. Kalau yang pas? Setengah. Setengah akar 2 atau setengah? Akar 2. Akar 2. Jadi kalau misalnya tanya? 1. Karena kan Dibagi. biasanya 1 ya. Ya. Kalau 60 sinnya? Sepertiga akar 3. Setengah akar 3. Kalau kosnya? Setengah. Setengah. Jadi kalau tanya akar 3. Akar 3. Akar 3. Dari mana akar 3? Sin per cos. Sin per cos ya. Jadi 1/2 akar 3 dibagi 1/2. Jadi 1/2-nya sama-sama ditulis jadi hasilnya akar 3. Kalau 90? 1. Kalau kosnya? 0. Kalau tanya? Infinity. Definisi. Oke, selanjutnya ini itu berada di kuadran berapa sih? 1. Di dalam kuadran 1. Nah, gimana caranya kita buatnya nih? Kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ada yang tahu nggak? Jadi lingkaran ini berapa sih sudutnya? 360. Ya, sudut dari kuadran lingkaran ini itu adalah 360. Jadi untuk dalam kuadran itu ada lingkaran. Oke, ini ada lingkaran yang dimana ini adalah 0 ya. Ini untuk 90, ini 180, 230, 360. Nah, ini adalah kuadran 1. Ini 2. Yang ini 4. Nah, dari kuadran ini dia memiliki nilai-nilai sin cos tanya yang berbeda. Yaitu untuk di kuadran 1 ini apa aja yang bernilai positif? Seluruhnya. Oke, ini semua positif ya.
Positif. Kalau di kuadran 2, Sin saja. sinus atau sin aja. Sinnya bernilai positif, cos dan tannya Negatif. bernilai negatif. Oke, kalau di kuadran ketiga, tannya Positif. positif, Sin dan sin negatif, negatif. cos negatif. Kalau yang kuadran keempat, Cos. cosnya yang positif, Sin negatif dan tannya negatif. negatif. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kan udah dapat nih, udah tahu nih, sinnya yang mana yang positif, mana yang negatif. Sekarang tahu nggak gimana caranya misalnya kita buat nentuin, misalnya sin 150 itu berapa sih, kayak gitu kan? Nah, biar kita nggak bingung, itu kita nggak usah pakai kalkulator, kita cukup menggunakan sudut istimewa ini tadi. Nah, jadi kakak kasih tahu dari kuadran 1 sampai kuadran keempat itu apa aja masalah kuadrannya ya. Yang pertama yaitu kuadran pertama untuk sin alfa di kuadran 1. Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya di kuadran 1 ini sinnya itu cos 90 dikurang alfa. Karena dia alfa nilainya. Kalau misalnya dia beta, maka ini akan berubah menjadi beta. Nah, kalau di kuadran 2 itu sin 180 dikurang alfa. Kalau misalnya di kuadran ketiga itu min sin 180 ditambah alfa. Kalau misalnya di kuadran keempat itu min sin 360 dikurang alfa. Ini untuk di kuadran 1. Lanjut ke ya. Ini udah sinnya kan? Ini udah sinnya. Sekarang kita cari yang cosnya. Cos alfanya. Oke, kita cari cos alfanya. Kalau cos alfanya itu kita bisa cos alfanya itu dari sudut pertama ya. Dari kuadran ke-1 yaitu berapa? Cos alfa dari kuadran ke-1 itu sin 90 dikurang alfa. Kalau di kuadran kedua min cos 180 dikurang alfa. Kalau misalnya kuadran ketiganya itu min cos 180 ditambah alfa. ditambah alfa ya. Sebenarnya untuk yang di belakangnya ini itu sama aja. Kayak 90 ini tetap 90 dikurang alfa. Kalau ini 180 ini juga 180 dikurang alfa. Jadi sama aja ya. Cuma yang membedakannya itu untuk yang di depan sama tandanya. Ya kan? Ingat tadi di situ kuadran ketiga apanya yang negatif? Sinnya. Jadi sinnya itu negatif. Ya. Jadi kan ada di kuadran 3 sin itu negatif. Kalau misalnya dia tadi itu apa kuadran 3 kan tadi? Positif. Jadi kalau misalnya di kuadran 3 tan itu dia bernilai positif. Jadi untuk di kuadran keempat itu cos 360 dikurang alfa. Nah, ini untuk sin cosnya. Kalau misalnya tan alfanya di kuadran 1 itu nilainya kotan 90 dikurang alfa. Di kuadran kedua itu nilainya tan berapa? 180 dikurang alfa. Oke, 180 dikurang alfa. Untuk di kuadran ketiga itu nilainya tan itu bernilai plus atau positif ya. 180 ditambah alfa. Nah, untuk di kuadran keempat ya min tan ya. 360 dikurang Alfa. Nah, ini itu untuk sin, cos, dan tannya ya. Kakak bakal jelasin yang inverse-nya. Jadi kakak akan menjelaskan lagi tentang inverse dari kuadran tadi, dari sin, cos, tan,
kali tadi yang berada di kuadran. Yang pertama yaitu apa? Kebalikan dari sin? Kos. Kebalikan sin? Kosekan. Kosek. Atau CC. CC. Jadi biar mudah ya. Oke, nah kalau di kuadran 1 dia itu Sekan. 90 dikurang alfa. Ingat selalu kalau kuadran 1 itu selalu 90 dikurang alfa. Nah, kalau di kuadran kedua itu dia kosek Sekan. 180 dikurang alfa. Kalau di kuadran ketiga itu min Kosekan. kosekan 180 ditambah alfa. Oke, kalau yang di kuadran keempat min kosekan 360 ditambah alfa ya. Dikurang. Oh iya, dikurang, sorry. Dikurang. Kalau misalnya sekan atau sek, nah itu untuk di kuadran satunya berapa? Kita lihat itu di kuadran 1 sek ini adalah Kosekan. kosekan 90 dikurang atau kosek ya. 90 dikurang alfa. Untuk di kuadran kedua ya benar min Sekan. sekan 180 dikurang alfa. Kalau di kuadran ketiga min sekan 180 ditambah alfa. Ya, kalau di kuadran keempat Sekan. sekan 360 dikurang alfa. 360 dikurang alfa. Ya. Dan yang terakhir untuk Kotangan. kotangan atau Kot. kot. Nah, untuk di kuadran pertama itu apa? Tan. Tan Tan 90. 90 dikurang alfa. Tan atau kotan? Kontan. Oh. Ini kotan. Kotan. Untuk di kuadran kedua itu min kotan Kotan. 180 dikurang alfa. Kurang alfa ya. Untuk kuadran ketiga Kotan. kotan 180 ditambah alfa. Ya, 180 ditambah alfa. Untuk kuadran keempat min kotan 360 dikurang alfa. 360 dikurang alfa. Jadi ini adalah untuk kita mencari nilai-nilai atau sudut-sudut yang kita ketahui. Jadi nanti kita bisa melihat yang ini. Jadi kita bisa dengan mudah kita pakai ini gitu loh. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soal atau latihan ya. Kita akan mengerjakan latihan. Itu berbaris aja. Jadi nanti satu baris ada satu orang yang maju untuk mengerjakannya atau untuk memeriksanya. Nanti kalaupun bisa akan menjelaskan kepada teman-temannya. Oke? Oke, dari sekarang kita mengerjakan soal. Jadi Kak kasih kertasnya itu nanti dikerjakan individu. Tapi nanti satu baris itu maju satu orang ya buat menjelaskan jawaban yang telah dikerjakannya ya. Oke. Nah, nanti kertas itu nanti adik-adik semua tulis jawaban dari pertanyaan yang kakak buat. Nanti kakak tunjuk salah satu untuk maju ya ke depan.
nomor 1 tadi, jika 90 derajat itu kecil dari alfa, kecil dari 180 derajat, dan sinnya itu yang diketahui tadi apa? Sinnya ya. Ya. Sinnya itu nilainya 4/5, diketahui di soal ya. Nah, jadi yang ditanya itu cosnya. Nah, karena sin ini apa tadi? Depan ke Miring. jadi depannya itu benar 4 cm. Miringnya 5. Ya, miringnya 5 cm ya. Nah, yang ditanya itu cos, sedangkan cos itu samping ke miring. miring. Jadi kita harus ngapain nih buat dapetin C ini? Jadi Pitagorasnya. Iya, kita cari Pitagorasnya dulu. Apa rumus Pitagorasnya? C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat kurang 4 kuadrat ya. Jadi 5 kuadrat 25, 16. 9 ya. Jadi untuk nyari C-nya angka 9 3. benar ya. Jadi untuk AB atau nilai C atau sampingnya ini nilainya 3. 3 ya. Nah, untuk nyari cos, kalau cos tadi samping kan Miring. miring, sampingnya 3. AB per Warna miringnya BC. C. Ya, jadi 3/5. 5. Materi hari ini yang kita pelajari kira-kira paham nggak? Allah. Insya Allah paham ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Jadi nanti bisa kakak jelasin kembali kan. Kalau misalnya nggak paham, tapi insya Allah paham ya. Ya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf untuk menguasai materinya. Adik-adik lebih banyak lagi untuk mengerjakan soal-soal latihannya ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk. Duduk siap, kan? Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, gerak.